Kota Sukabumi sendiri kan belum ada kebijakan tentang peternakan dan kesehatan hewan ya. Jadi belum teratur dan belum tertata rapi terkait peternakan dan kesehatannya gitu. Nah, seharusnya pemerintahan di Kota Sukabumi ini lebih lebih aware, lebih memfasilitasi lagi terkait peternakan dan kesehatan hewannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diktum, Dialektika Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang tentunya setiap episode baru akan menambah wawasan baru untuk kita semua. Oke, di episode 13 kali ini, tentunya kita akan menyuguhkan topik yang gak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya. Dan bersama saya Novita Zahra, sudah hadir seorang narasumber yang kebetulan beliau juga adalah teman seangkatan saya. Kita akan membahas sesuatu yang sangat amat menarik. Tetapi sebelum itu, kami himbau kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Karena pandemi belum juga reda, kita juga sekarang memasuki musim pancaroba, jadi tetap tingkatkan kewaspadaan. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan peraturan daerah Kota Sukabumi mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Jadi narasumber kali ini adalah seorang asisten dari salah satu dosen di FH UMI yang melakukan penelitian terkait rancangan perda ini gitu ya. Perkenalkan narasumber saya hari ini, Salsabila Medita Hermawan. Halo Salsa. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke. Lagi sibuk apa nih Salsa sekarang? Kalau untuk sekarang sih lagi sibuk di organisasi ya, terutama sibuk di IMM. IMM gitu, ya. Terus udah persiapan nih belum buat kuliah daring nih semester ini? Persiapannya sih paling cuman baca-baca artikel terkait mata kuliahnya, baca-baca materi yang akan nanti disampaikan oleh dosen seperti itu. Gitu ya. Kemudian Salsa berarti Salsa adalah salah satu mahasiswa yang terpilih ya untuk menjadi asisten dosen, pasti melakukan penelitiannya dengan orang-orang yang sudah pakar lah gitu ya. Senang nggak sih perasaan Salsa sekarang ini? Senang sih, alhamdulillah. Saya bisa terpilih oleh dosen untuk melakukan penelitian tentang peternakan dan kesehatan hewan ini. Ya seperti itu. Oke. Kita masuk nih ke pertanyaan nih, ke topiknya. Kan kita bahas tentang hewan ternak, peternakan, kesehatan hewan gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu apa itu hewan ternak, apa itu peternakan, apa tuh Salsa? Oh ya, untuk peternakan sendiri adalah peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik tentang peternakannya, sumber daya fisik, benih, bibit, pakan, alat dan mesin peternakan. Jadi seperti itu. Nah, untuk kesehatan hewannya sendiri adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewannya, pengobatan hewannya, peralatan kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, seperti itu sih. Nah, untuk hewan sendiri adalah binatang atau satwa yang seluruh dan sebagian hidupnya itu berada di darat, air atau udara. Nah, itu tuh baik yang dipelihara maupun di habitatnya, seperti itu. Nah, untuk ternaknya sendiri adalah hewan peliharaan yang produknya itu diperuntukkan sebagai penghasil protein, sebagai hasil pangan, bahan baku industri, seperti itu. Jadi peternakan itu tidak hanya bicara tentang hewan ternak dan kandang gitu ya, tapi terkait kesehatannya juga. Seluas itu memang ya peternakan. Jadi perlu ada hukum yang mengatur gitu ya, karena kalau peternakan ini dijalankan tanpa ada prosedur hukum, banyak kepentingan orang lain yang terlanggar seperti itu ya, karena memang sekompleks itu peternakan. Dan kalau tidak ada aturannya pasti banyak yang dirugikan juga. Iya ya, karena kan peternakan itu bukan cuma sekedar memberi makan, tapi juga kita mengurus limbah dari peternakan itu ya. Kemudian Salsa,
di Sukabumi ini, khususnya di kota Sukabumi gitu ya, hewan ternaknya kebanyakan apa sih menurut data? Kalau dari data yang saya dapat, hewan ternak yang banyak di kota Sukabumi itu sapi, contohnya sapi, domba, dan kerbau gitu sih. Menurut data yang saya dapat. Kalau untuk unggas, burung atau bebek, adakah? Mungkin ada ya, tapi tidak terlalu banyak. Contohnya puyuh gitu. Puyuh ya, berarti ya. Puyuh ada di kota Sukabumi. Kalau bebek sama ayam mungkin di kabupaten banyak ya. Kebanyakan peternakan ayam dan bebek itu kebanyakan di kabupaten Sukabumi. Karena kan lebih luas, lebih Ya, hijau, lebih luas. Ya. Kemudian Salsa, untuk dasar hukumnya sendiri nih, apa sih dasar hukumnya untuk peternakan ini? Nah, dasar hukum dari peternakan dan kesehatan hewan ini yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, di situ itu diatur mengenai lahannya, air, pangan, dan sarana prasarana terkait hewannya, terutama kandang yang layak itu seperti apa gitu. Kemudian Salsa, terkait dengan kesehatan hewan nih, suatu hewan dapat dikatakan sehat, dapat dikatakan layak konsumsi segala macamnya gitu kan, ada standarnya kan? Ada. Nah, standar yang paling utama itu pakan yang berkualitas, pakan yang baik. Nah, pakan yang baik adalah mempunyai gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang ini itu yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, itu tuh sesuai dengan jenis ternaknya. Contohnya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan jenis kelamin seperti itu. Nah, gizi seimbang sendiri yaitu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi sedang gitu. Pas, ya. Nah, pas. Berarti kurang lebih sama kayak manusia gitu. Nah, iya, waktu sama. balita minum susu untuk yang ini Iya. gitu, remaja minum susu yang Iya, ini ditakar gitu, ya. gitu. Ditakar, ada takarannya sesuai kebutuhan dari usianya juga. Iya, gitu ya. benar. Oke. Terus tadi kan standar hewannya. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang standar peternakannya, sarana prasarana untuk hewan tumbuh sehat gitu. Ada standarnya kan? Ada, tentu ada, pasti ada. Standar dari peternakan ini yaitu kandang yang jauh dari penyakit hewan. Nah, terus lokasi kandangnya pun jauh dari pemukiman, dan kandangnya pun harus bersih, sehat. Agar apa? Agar tidak mengakibatkan stres kepada ternaknya. Kan suka ada nih contohnya sapi. Iya. Kalau kandangnya yang kotor atau apa, itu tuh bisa menghasilkan susunya. Kalau sapi perah bisa menghasilkan susunya sedikit seperti itu. Iya, saya udah pernah dengar juga gitu kan. Sapi kalau lagi diperah bahkan ada yang disetelin musik biar moodnya bagus. Iya, jadi susunya banyak katanya kayak gitu. Kemudian Salsa, untuk air nih di peternakan, memangnya sepenting itukah gitu air untuk di peternakan, untuk pakannya gitu? Tentu penting. Air itu salah satu hal yang terpenting di peternakan. Karena apa? Karena untuk membersihkan kandangnya, memberi ternaknya itu konsumsi air. Nah gitu. Nah, untuk jarak peternakan ke airnya itu dari data yang saya dapat itu tuh 3 meter dari peternakan ke jarak airnya. Yang idealnya itu seperti itu. Kemudian Salsa, dampak positif dan dampak negatif dari peternakan. Karena kan kita tahu peternakan itu kan hewan banyak gitu ya, dia mengeluarkan banyak limbah istilahnya. Jadi kalau misalkan deket sama manusia tuh bibit penyakit lah jatuhnya ya. Jadi adakah dampak positif dan dampak negatif dari peternakan? Ya, ada dampak positif dari peternakan dan kesehatan hewan ini, yaitu dampaknya yaitu sebagai mata pencaharian untuk warga sekitar dan sebagai penghasil protein. Nah, jadi masyarakat di sekitar itu memiliki pekerjaan dan tidak nganggur gitu, bisa
menaikkan derajat Ya, ekonomi benar. masyarakat lah ya. Ya benar menstabilkan ekonomi di masyarakatnya gitu. Kemudian dampak negatifnya nih Salsa yang mau kita tekan nih kan. Nah, iya. Apa Nah, tuh? kalau untuk dampak negatifnya sendiri yaitu menimbulkan pencemaran kepada lingkungan sekitarnya. Nah, baik itu pencemaran tanah, air, udara sehingga memberi peluang terhadap menurunnya kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu jarak dari pemukiman ke peternakan itu minimal 10 meter. Iya, jaraknya itu minimal 10 meter. Dan kan di Kota Sukabumi itu kelangkaan akan lahan kosong ya, sempit lahannya. Padat kita ya. ya. Padat. Nah, itu tuh bisa kita membangun tembok setinggi 3 meter. Itu tuh sebagai peredam angin. Nah, itu tuh tembok setinggi 3 meter itu setara dengan jarak 50 meter antar pemukiman warga ke peternakan. Oh gitu ya, tembok 3 meter setara jarak 50 50 meter meter. antara peternakan dan Dan pemukiman. pemukiman, ya. Oke. Kemudian untuk tujuan nih dari penelitian ini, karena kan Salsa nih masih mahasiswa gitu ya, Iya. direkrut sama dosen itu kan sebuah kebanggaan ya. Iya, benar. Pasti tujuannya dong dosen ngerekrut Salsa itu, dan penelitian ini tuh tujuan garis besarnya apa sih Salsa? Nah, kalau untuk tujuan dari penelitian ini di Kota Sukabumi sendiri kan belum ada kebijakan tentang peternakan dan kesehatan hewan ya. Jadi belum teratur dan belum tertata rapi terkait peternakan dan kesehatannya gitu. Nah, seharusnya pemerintahan di Kota Sukabumi ini lebih lebih aware, lebih aware lah ya. memfasilitasi lagi terkait peternakan dan kesehatan hewannya sendiri gitu. Jadi untuk lebih menata lagi peternakan dan kesehatan di Kota Sukabumi agar bisa bersaing dengan kota-kota lain yang lebih maju terkait peternakan dan kesehatannya sendiri. Tadi kan Salsa bilang belum ada aturan yang mengatur tentang peternakan di dalam kota gitu ya, di Kota Sukabumi. Ini berarti penelitiannya bikin benar-benar dari nol atau ada rujukan model-model dari Perda di kota-kota lain? Kalau rujukan kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Nah, untuk model-modelnya sendiri kita melihat model dari Perda Nomor 16 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Kutai Barat. Nah, itu tuh di situ mengatur terkait lahan, air, sarana prasarana. Kabupaten Kutai Barat itu jadi lebih menata lagi peternakannya, terkait lahannya, jarak antara peternakan dan pemukiman itu lebih diatur lagi, terkait pangan, pakan itu diatur di dalam perdanya sendiri. Jadi udah lebih tertata Lebih lah gitu ya. tertata. Jadi berarti gak ngambil satu model dong? Enggak, Banyak banyak model model. berarti ya? Jadi kita ngambil dari beberapa model di kota-kota lain. Contohnya kan tadi di Kabupaten Kutai, ada juga di Kota Magelang. Kota Magelang. Iya, seperti itu. Jadi nggak bisa mencontoh satu ya, karena Iya. kan kita kontur lahannya juga beda-beda Iya. gitu ya, segala-galanya berbeda. Iya. Mulai dari udara, cahaya matahari juga. Karena kan kalau Kota Sukabumi masuknya dingin ya sama saya. Iya benar. Jadi kita harus pandai-pandai memilih nih dari model-model yang sudah ada gitu kan. Kemudian Salsa, ada saran gak nih untuk masukan nih untuk mendorong pemerintah untuk segera bikin perda tentang hal ini? Nah, kalau saran dan masukannya sendiri yaitu pemerintah Kota Sukabumi itu diharapkan dapat menyediakan hijauan pakan ternak atau HPT. Nah, itu tuh solusi untuk lahan yang kelangkaan lahan kosong. Jadi ternak sapi, domba dan kerbau itu pakannya lebih baik lagi gitu. Saya juga kadang suka lihat gitu ya, scrolling Instagram, ada peternakan sapi New Zealand. Iya. Itu
airnya, peternakannya, semua rumputnya keren ya, insya Allah. Ya. Sukabumi bisa kayak gitu. Nah dan untuk pemanfaatan dan kesejahteraan hewan tersebut adanya diselenggarakan kesehatan hewan dan melindungi kesehatan masyarakat dan hewannya serta ekosistemnya juga. Itu tuh sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju berdaya saing tinggi dengan kota-kota lain gitu. Jadi gak cuma tentang hewan tapi sumber daya manusianya juga, sumber daya alam juga gitu ya. Jadi tetap harus menjaga ekosistem di sekitar peternakan tersebut karena kan tetap hewan makannya dari alam gitu kan. Kita hanya bisa mengolah yang dari alam, tidak bisa kita menciptakan sendiri gitu kan. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari perbincangan saya dengan Salsabila Medita hari ini adalah peternakan itu bukan hanya tentang kandang dan hewan, sekompleks itu karena kita harus memperhatikan juga ekosistemnya, air, jarak dengan pemukiman dan segala macamnya. Jadi intinya kita mendorong ya untuk pemerintah untuk segera membuat perda tentang hal ini khususnya di Kota Sukabumi karena peternakan itu adalah kegiatan ekonomi juga. Apabila peternakannya bagus, masyarakatnya juga mendapatkan pangan yang cukup dan bagus. Kurang lebih seperti itu ya Mesya, kita mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan perda ini gitu ya. Mungkin sekian ya Salsa topik pembahasan kita hari ini. Gimana nih kesan pesannya mampir di Diktum? Luar biasa sih. Sebenarnya ini kan pertama kali ngisi jadi narasumber di acara podcast seperti ini gitu. Deg-degan, nervous bener. Nervous ya. Saya juga pertama kali jadi host di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu perbincangan saya dengan narasumber saya yang terpercaya, Salsabila Medita Hermawan. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Juga kalian bisa share ke teman-teman atau keluarga kalian. Dan juga untuk kalian yang punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram lbkh_umi. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby.